وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. وقد قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وعدم نفعنا ببركاته وبكم في الدارين إلى أن قال أن يستشعر أن الله تعالى ينظره في الصلاة كما قال في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه البخاري wa Muslim. Alhamdulillah, kita melanjutkan masih tentang adab seseorang di dalam sholat. Kalau kemarin kita mempelajari adab sebelum melakukan sholat, diantaranya membaca A'udzubillah dan membaca surat An-Nas, maka lanjutannya adalah an yastashira, di mana seorang yang sholat itu ya harus merasakan annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala yang duruhu sedang memandangnya fis sholati, di dalam sholat ya. Jadi orang itu harus merasa bahwa Allah Ta'ala sedang memandangnya di dalam sholat, sebagaimana dalam hadis tentang makna ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu ketika engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya ya. Kalimatnya seakan-akan, berarti melihat enggak? Enggak, seakan-akan ya. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak dapat dilihat di dunia. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kata Allah dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar, mata kalian tidak dapat melihat Allah. Wa huwa yudrikul absar, tapi Allah lah yang melihat kalian. Jadi orang kalau sholat, kalau ibadah itu yang sempurna itu, dia itu sholat seakan-akan dia lihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jikalau engkau tidak memandangnya, melihatnya, fa innahu yaraka, maka sungguh Allah lah yang melihatmu. Hukiya Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya, haka Habib Abdullah Al-Haddad fil Nasaih. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad bercerita dalam kitab Nasaihnya, anna rijalan minas salafis salih qad balagal khusyu'a fis salah birijalin mablaghan ajiba. Bahwasanya ada beberapa kelompok orang-orang di zaman salaf saleh itu telah mencapai kadar kekhusyuan yang luar biasa ya. Jadi kalau khusyuk itu orang itu beda-beda. Nah ini ada orang yang memang mencapai kadar kekhusyuan yang sangat luar biasa. Famin dzalika, di antara yang demikian itu, anna ahadahum, bahwasanya salah seorang dari mereka, kana yaqau alaihi thayru, mereka itu terjatuh atasnya seekor burung. Artinya itu dia itu dihinggapi seekor burung. Wa huwa qa'imun fis salati, dan dia dalam keadaan berdiri ketika sholat, au sajidun, atau dalam keadaan sujud ya. Jadi diri saking khusyuknya sampai burung tuh hinggap di situ, atau sujud saking enaknya, saking lamanya burung bertengger di situ. Yahsabu annahu haid, karena dikira oleh seorang burung bahwasanya dia itu, orang itu adalah tembok, au jamat, atau benda mati, min syiddati hudu'ihi, dari sangat tenangnya orang yang sholat, wa tuli qiyamihi wa sujudihi, dan sangat panjangnya diri dan sujudnya ya. Jadi ada saking khusyuknya, saking tenangnya itu burung hinggap. Di burung nggak bakal nemplok di benda yang goyang-goyang, nggak bakal nemplok, pasti pergi gitu.
Karena kita bisa gambarkan bagaimana khusyuknya seseorang ketika lagi sholat ya. Lau khasya'at qalbuh la khasya'al jawarih. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, kalau hati orang khusyuk maka anggota badannya pun ikut khusyuk. Kalau hatinya tenang maka anggota tubuhnya akan tenang ya. Alhamdulillah ya sahabat. Istadzin awalan. Ya. Kemudian idza sauba alaik, apabila berat atasmu, an-niyatu fil qalbi, mengucapkan niat di dalam hati, indal ihrami, ketika takbiratul ihram. Ini kalau berat nih kita niat susah, fayusannu, maka disunnahkan. Indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, an yatalaffadha bin niyati, yaitu membacakan niat, melafalkan niat qabla takbir, sebelum takbir ya. Jadi kalau kita susah niat, susah khusyuk ya, selalu salah, maka disunahkan baca niat, dilafazkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin Allah gitu. Nah itu hukumnya sunnah ya. Likai yusa'idal lisanul qalba, agar lisan dapat membantu hati fi istihdarin niyah, di dalam menghadirkan niat ya. Nah ini dikatakan qasa ba'dul ulama istihbab at-talaffuz bin niyyah fil wudu' was shalah 'alal hajj. Ya, dari mana dasarnya orang kok mengucapkan usolli fardhu zuhri? Kan dulu nggak ada. Zaman Nabi orang kalau sholat aja, Allahu Akbar gitu. Nggak ada usolli fardhu zuhri, nggak ada. Ya. Kata ulama gini nih, dulu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin, orang itu gampang banget khusyuk. Zaman dulu. Makin hari makin jauh dari masa Rasulullah, orang sulit khusyuk bahkan dalam niat. Maka di zaman Imam Nawawi melihat nih banyak orang udah mulai gak khusyuk sholatnya, takbirnya udah gak khusyuk. Maka mereka beristimbat, mengkias bahwa orang yang haji itu ketika niat boleh dilafazkan. Maka mereka ya kiaskan orang-orang yang sholat juga boleh dikeraskan niatnya sebelum dia itu takbir. Ya. Jadi dasarnya dari apa itu? Dari niat haji. Ya. Qala Ibnu Hajar al-Haytami inda qaulil Imam An-Nawawi wa yundabu nutqu qabila takbir. Dianjurkan mengucapkan niat kubailat takbir, menjelang detik-detik takbir ya. Liusa'idal lisan al-qalba wa khurujan min khilaf man aujabahu wa insyad. Tujuannya untuk membantu hati oleh lisan dan keluar daripada perbedaan pendapat orang yang mewajibkan niat dilafazkan ya. Wa qiyasan ala ma ya'ti fil hajjil mundafi' bihi wa tashni' bi annahu lam yunqal. Dan juga sebagai bentuk qiyas dari apa yang akan datang penjelasannya di dalam masalah haji ini. Penjelasan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi kalau orang sekarang orang Wahabi bilang apa tuh? Niat, mengucapkan niat itu bid'ah ya. Itu benar ya. Cuman bukan bid'ah dalalah. Itu disyariatkan bid'ah tersebut, bahkan ya kalau misalnya katakan tidak ya dianggap bid'ah, bisa jadi itu adalah sesuatu yang masyru' namun dengan metode qiyas ya. Kemudian fa idza nataqal musalli bitakbir, maka apabila telah mengucapkan yakni si orang yang sholat tadi bitakbir dengan takbir, fayambaghi lahu an yukabbirallaha ta'ala fi qalbih, maka sepatutnya ia pun besarkan Allah di dalam hatinya. Jadi kalau takbir Allahu Akbar, sambil lisan mengucapkan takbir, hatinya pun membesarkan Allah ya. Tahu membesarkan Allah maknanya apa?
mendahulukan Allah, ya. Menganggap enteng urusan selain Allah, ya. Jadi kalau kita ya ada dua pilihan, dunia apa akhirat, pilih mana? Akhirat. Kemarin waktu saya lagi di perpustakaan Taman Ismail Marzuki, ada orang, saya lagi duduk, ya, tiba-tiba ada orang, random aja orang, nggak kita kenal, nggak kita tahu, jalan, dia mundur lagi, dia nanya, Bapak kelihatannya fokus di bidang agama ya, boleh nggak saya nanya agama, katanya Allah. Begini Pak, saya ada pertanyaan, saya ini kerja live ya medsos. Jadi kerjaan dia ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kerjaan dia itu live di medsos, mungkin semacam TikTok atau Shopee kali ya. Gajinya UMR. Cuman kalau dia kerja begitu, dia nggak bisa sholat. Kadang saya sholat zuhur digabung sama asar, kadang asar digabung sama maghrib. Kira-kira saya lebih milih mana Ustadz tuh? Ya, milih kerja apa milih sholat gitu. Ini timbangannya dunia sama akhirat. Saya bilang ya kalau bisa digabung apa yang dipisah, udah cari waktu biar bisa tetap kerja dan sholat. Nggak bisa Ustadz ini. Setelah saya coba ya penjualan menurun gitu. Dan saya dievaluasi untuk nimbang-nimbang, milih-milih. Nah itu kan tadi ya. Bingung nih, mana ya urusan akhirat ya, Allah ame dunia, kira-kira duluin mana? Ya Allah. Apalah artinya kerja duit banyak cuman ninggalin sholat ya. Itu nggak ada artinya orang hidup mapan cuman ninggalin Allah. Maka ada makalah, siapa yang meninggalkan dunia karena Allah, Allah ganti urusan dunianya. Pegang baik-baik akidah. Siapa yang meninggalkan dunia karena Allah, Allah ganti dunianya. Jangan takut miskin gara-gara kita ya, ngerjain sholat. Sholat nggak bikin kita miskin. Harus pegang baik-baik buat para santri, buat para jamaah ya. Itulah makna membesarkan Allah ya. Dimana kalau kita ya disuruh milih Allah apa dunia, nah milih Allah, itu namanya membesarkan Allah ya. Nah kenapa disuruh besarkan Allah ketika takbir? Hatta la yadkhula fi salatihi khatirun mufsidun khusyu'ahu, sampai tidak bisa masuk di dalam sholatnya lintasan pikiran yang bisa ngerusak kehusyuannya. Jadi kalau udah sholat ya dibilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti kerjaan kecil, dunia kecil, bini kecil, urusan anak kecil, rezeki kecil, yang besar cuma Allah. Nggak ada yang pantas masuk di hadapan saya, ke dalam pikiran saya, kecuali segala yang berkaitan dengan Allah. Itu maknanya Allahu Akbar ya. Nah maka ketika orang sudah mendapatkan kekhusyuan ya, ketika dia besarkan Allah, segalanya kecil, yang besar cuma Allah, maka diceritakan dalam kitab Nasaih, saqatat fi jami'il Basrah ustuwanah in za'aja li sukutiha ahlus suq. Wa kana ba'duhum yusalli fil masjid falam yash'ur biha min syiddat istighraqihi fi salatihi. Nih, ada satu kisah. Suatu hari di Masjid Jami' Basrah. Masjid Jami' Basrah itu kalau bahasa kitanya Masjid Istiqlalnya kota Basrah gitu. Itu suatu hari salah satu tiang masjidnya itu roboh, sehingga mengagetkan orang-orang pasar. Orang-orang pasar pada heboh, pada kaget ngedenger tiang masjid roboh. Yang anehnya, orang-orang yang lagi sholat justru kagak kaget dengan tiang masjid yang roboh. Ya, kenapa?
min syiddati istighraqihi fis shalah, karena udah sangat khusyuk di dalam sholat gitu. Makanya tadi pagi ada yang nanya, Ustadz bagaimana seandainya kita habis sholat kan ada zikiran tuh ya. Nah kalau zikiran ya, itu kadang kan ganggu orang sholat ya. Kita lagi sholat, habis sholat ya, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Ada bakal orang sholat Allahu Akbar, terganggu nggak tuh? Ya. Dinanya tuh apa hukumnya mengganggu orang sholat dengan bacaan Quran? Secara ilmu nggak boleh gangguin orang sholat. Habis sholat nih kita baca Quran, sebelah kita sholat, jangan pakai dikerasin suaranya, karena mengganggu orang sholat haram hukumnya. Gitu. Cuman buat yang si sholat, orang yang sholat tadi, jangan merasa terganggu dengan orang yang baca Quran. Ya. Jadi si yang baca Quran jangan mengganggu orang yang sholat, orang yang sholat pun jangan merasa apa? Terganggu. Karena apapun hal yang kita temui ketika sholat itu bisa mengganggu orang sholat, apaan aja. Ntar baju kesempitan keganggu, melihat sarung orang ada tulisannya gajah duduk BHS keganggu, lihat karpet bintik-bintik terganggu, nyium bau karpet boiler terganggu, sholat ya, nyium bau nasi goreng ya, apa aja bisa terganggu tuh. Makanya kan susah ya, apalagi sholat di sini orang lewat motor kenceng ya, knalpot bobokan gitu kan, ada aja yang bikin gak khusyuk. Maka ya kita nggak bisa tuh membungkam, menahan segala yang mengganggu kita, tapi kita bisa punya dua tangan yang nutup telinga kita, jadi kita nggak dengar apa-apa gitu ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ya, boleh nggak tuh ya, jawaban saya ya boleh, cuman sedang-sedang saja. Artinya kita baca zikir jangan pakai speaker kenceng banget ya, sekedar aja. Atau mungkin kayak ya orang misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allah, nah taruh dilepas speakernya biar jamaah baca. Habis dilepas jamaah baca. Entar lagi nih jamaah udah mulai selesai, qul huwallahu ahad, baca lagi gitu. Ilahi rabbi subhanallah, subhanallah. Jadi diselang-seling gitu speakernya. Nah itu ya. Jadi ketika ada orang lagi sholat justru malah nggak berasa tuh ada tiang jatuh, orang di pasar malah berasa tuh ya. Wa kana ba'duhum yaqulu li ahlihi wa auladihi, sebagian ulama ada yang pernah ngomong ame keluarga sama anak-anaknya ya, dia pengen sholat nih, idza dakhaltu fis shalah faf'alu ma badalakum ya, yani min raf'il aswat wa kathratil laghat fa inilah ahussu bikum fakunu rubbama yadribuna bidufi indahu fala yashur bih ya. Ini dia. Jadi ada sebagian orang itu ulama itu keluarganya lagi ngobrol, keluarganya lagi ada yang main rebana gitu. Kata nih bapak nih, nak, nanti kalau bapak belum sholat kamu jangan berisik ya. Kalau udah mulai sholat faf'alu, kerjakan aja apaan yang ente lagi kerjain, dah kerjain. Mau ngobrol-ngobrol, mau gendang-gendangan, fa inilah husbikum, aku udah nggak ngeh sama kalian semua ya. Kalau kita kebalik ya, ya. Lo mau gendang-gendang sekarang dah, ntar kalau abah lagi sholat jangan gendang ya, abah lagi mau sholat. Kalau ini kebalik, sekarang jangan gendang nih, abah pengen sholat dulu, pengen khusyuk dulu, ntar pas abah udah sholat baru gendang-gendangan tuh. Jelas tuh. Jadi orang khusyuk itu jangankan suara motor di luar, gendang-gendang aja dia nggak enggak ya. Kita sholat di masjid ya, Allahu Akbar, rapi, anak bocah bercanda, wah ribut main dorong-dorongan. Kalau orang kalau lagi khusyuk nggak kedengeran tuh suara belakang, lagi khusyuk gitu. Bahkan yang nanya tadi, anak kecil bersifat ya, emang ada anak kecil gitu. Dia nggak berasa ada anak kecil, kenapa? Lagi khusyuk. Sama kayak orang lagi sakit gigi ya, lagi sakit gigi ngebet banget, kagak ngeh ada tabrakan kayak tsunami, gempa apa nih, yang dia ngeh apa tuh? Sakit gigi.
Tuh ya. Jadi orang tuh kalau lagi khusyuk begitu, nikmat banget tuh ya. Kayak orang lagi main HP, Mobile Legend lagi ngeluar gitu, dipanggil, hei, itu khusyuk tuh. Ya. Itu namanya khusyuk. Enak gak lagi main game gitu, bisa nggak berjam-jam main game? Berarti sholat bisa ya? Hah? Sholat bisa berarti kan? Ini kan main game aja bisa khusyuk. Masa sholat nggak bisa? Cobain, ya, cobain. Ruku setengah jam, cobain gitu. Namanya cobain kan nggak mesti setiap hari. Cobain aja, enak gak sih? Ruku setengah jam, ruku subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cobain. Ya. Rasakan nikmatnya khusyuk. Orang lagi diri saking nikmatnya nggak pengen ruku. Lagi ruku saking nikmatnya nggak pengen diri. Itulah orang yang dapat kehusyuan. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita khusyuk. Amin. Kemudian apa? Wahtaraqa baitu Ali bin Husain radhiyallahu anhuma bin nar wa huwa sajid. Kata Imam Haddad, suatu hari rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Husain radhiyallahu anhuma itu kebakar dengan api. Rumahnya beliau kebakar. Wa huwa sajidun, sedangkan Imam Ali Zainal Abidin lagi sujud. Rumahnya kebakar. Allah. Faja'alu yasihuna alaih, kemudian orang-orang mulai berteriak ya, memanggil Sayyidina Ali bin Husain. Apa katanya? An-nar, an-nar ya ibn Rasulillah. Api, api wahai anak cucu Rasulullah. Falam yarfa' ra'sah, enggak diangkat palanya, tetap sujud. Falamma faragha min salatihi, maka tatkala selesai salatnya, qila lahu fi dzalik, maka ada orang yang nanya, "Kenapa kau enggak angkat? Kau enggak bangun, enggak lari lagi, ada api besar?" Apa kata beliau? Alhatni anhan nar ukhra. Ketika sujud, saya dipalingkan, dialihkan dengan api yang lebih besar yang lain. Api apa itu? Api neraka ya. Yang saya lihat bukan api itu. Saya lagi fokus melihat api neraka ya. Jadi beliau teralihkan dengan api yang bahagia, atau saking khusyuknya ya. Nah, wajah asyarik, suatu hari datang pencuri ya. Fasaraqa faras Ar-Rabi' bin Khaytham. Ada seorang tabi'in namanya Rabi' bin Khaytham, seorang tabi'in mulia ini. Suatu hari ya, dia punya kuda dicuri sama seorang pencuri. Wa huwa fi shalah, dan Rabi' bin Khaytham lagi sholat. Faja'alan nas yad'una alaih, maka orang-orang mulai itu manggilin beliau, ya Rabi' bin Khaytham, Rabi' bin Khaytham, kudamu telah dicuri, begitu katanya. Faqala Rabi', maka berkata Rabi', laqad ra'aituhu hina ya utalliquhu. Kata Rabi' bin Khaytham, ane udah tahu, ane udah lihat ketika dia lagi ngambil tuh kuda saya. Faqalu law talabtahu fa akhadtahu minhu. Kata orang-orang, iya, ente bisa aja ngambil kuda ente ambil lagi tuh kuda punya ente tarik kembali. Faqala, maka berkata Rabi' bin Khaytham, kanat salati ahabbu ilayya minal faras ya. Salatku lebih aku cintai daripada kudaku tadi, ya Allah ya. Salatnya ame kudanya lebih disukai apa? Kalau kata kita, ya sholat dan tinggal sholat lagi, gitu ya. Sholat tinggal sholat lagi. Tapi kalau namanya kuda bisa nggak diambil lagi? Nggak bisa tuh kalau kata kita. Tapi kalau kata beliau enggak. Sholat aneh lebih berharga daripada kuda aneh itu. Ya. Allah ya. Itulah ya. Jadi kalau kita mau jadi orang-orang yang khusyuk, ya sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin.
Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya yang demikian itu berat ya, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk adalah orang yang meyakini bahwa dia akan menemui Tuhannya. Ya. Orang yang khusyuk adalah orang yang meyakini bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Kapan berjumpa dengan Tuhannya? Mati. Ya. Makanya orang kalau divonis akan meninggal ya, udah khusyuk banget tuh ibadahnya. Rehat sebulan lagi meninggal. Wah, mahya tiap minggu nggak pernah bolos. Makanya jangan mahya. Semua pengajian Ustaz Faris ada datang. Apa tuh subuh ngaji? Kenapa? Pengen mati. Maka satu-satunya cara biar orang nggak mau ibadah, menunda-nunda ibadah, taswif, dibikin ya, lalai dengan kematian. Saya tahu teman-teman yang nggak ngaji masih cinta dengan guru, masih cinta dengan majelis. Saya tahu. Ya. Cuman satu, kalau giliran jadwal ngaji, giliran jadwal taklim, setan bisikin dia, tenang, masih ada minggu depan. Gitu. Ya, masih ada minggu depan. Kan minggu depan mahya spesial gitu. Nah, sekarang nggak spesial gitu. La ilaha. Siapa tuh mikir begitu? Setan. Ngaji mah tiap minggu. Nyari duit mah belum tentu besok dapat. Ya Allah, kebalik ini. Siapa yang ngejamin minggu depan masih itu? Ya. Jadi tugasnya setan itu diantaranya membuat manusia lalai, ngedistract manusia dari api yang semestinya dia khusyuk. Ya. Kita ini dari sini niat bentar pulang gua mau sholat witir. Di tengah jalan ketemu teman, sini nih main nih kurang satu orang gitu. Jadi gak sholat witir, gak jadi kerjaan siapa itu? Setan. Ya. Jadi dibikin kita entar-entaran dulu, sholatnya entar aja. Ngapain sih witir masih jam 10, entar aja jam 2 sekalian tahajud tidur dulu, begitu kan setan. Bentar dia tidur, bangun jam 5 lewat tuh witir, gara-gara siapa? Setan. Ya, ntar ngajinya udah tua, masih muda mah seneng-seneng dulu, masa muda takkan terulang kembali katanya gitu. Ya salah. Kata siapa tuh? Setan. Udah nggak apa-apa, minta aja nomornya. Allah Maha Pengampun kok. Ya, masih mending lu demen cewek daripada demen laki. Tak kalau lu maksiat tinggal minta ampun, taubat ame Allah. Siapa tuh omongannya? Setan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kerjanya taswif. Apa taswif? Entar aja terus. Tuh setan entar namanya ya. Setan entar. Jelas. Wa yajibu lahu hirasatur ra's wal 'ain 'anil iltifat ila jihad. Kalau lagi sholat tiadabnya wajib kita jaga pala kita, jaga mata kita, 'anil iltifat dari menoleh, ilal jihad kepada arah-arah selain daripada tempat sujud. Jadi kalau lagi sholat nih jangan pakai nengok, Allahu Akbar, orang lewat dilihatin gitu. Ya. Saya sering tuh nemu begitu, orang lagi sholat nih, sholat sunnah, kita kan ke belakang kan, pulang gitu ke belakang. Ada aja yang Allah, gitu ada juga yang nengok gitu. Ya. Ibadah sih enggak, cuman siapa yang iltifat, ya, daripada sholatnya, menoleh daripada sholatnya, maka Allah ya tidak akan terima sholat tersebut. Allah berpaling dari orang tersebut. Ya. Fakadzalika yajibu lahu hirasatu sirri 'anil iltifat ila ghairis shalah. Begitupun wajib bagi orang yang sholat menjaga hati dari berpaling kepada selain sholat. Jadi bukan cuma anggota tubuhnya yang difokuskan, dikhusyukkan, tapi juga apa? Hati. Makanya makruh hukumnya sholat dalam keadaan nahan kencing. Makruh itu, kencing dulu.
Kenapa? Ya kalau di sholat Allahu Akbar, mikirannya WC, mikirannya buang air, itu yang bikin sholat kita nggak khusyuk. Termasuk makruh juga orang sholat itu perutnya lapar. Kalau udah ada makanan, sholat makan dulu, makan dulu. Ya. Kecuali waktu sholatnya sebentar kayak maghrib tuh, boleh sholat dulu silakan. Tapi kalau bisa ya makan dikit dulu baru sholat gitu. Fa idza tafata ila ghairi, maka apabila telah menoleh seseorang kepada selain sholat, falyudzakirhu, maka hendaknya dia ingat bittila'illah alaihi, bahwa Allah sedang memandangnya. Kudu ingat tuh Allah lagi ngeliatin kita. Wa biqubhit tahawun bil munaji indal ghaflatil munaji, dan dia harus ingat akan buruknya sikap tahawun, sikap merendahkan, ya, meremehkan orang yang munajat ketika dia lalai. Liya'ud ilaihi, agar dia kembali kepada kehusyuannya, kepada sholat. Jadi kalau kita lagi berhadapan dengan guru, lagi berhadapan dengan orang-orang soleh, dengan berhadapan dengan para aulia, jaga zahir, jaga batin, ya. Jaga sikap, jaga adab, jaga hati. Itu kalau kita di hadapan para aulia, orang soleh, dengan guru kita, bukan cuma zahir doang. Apalagi nauzubillah nih ya, saya sering lihat tuh ada orang ngaji tapi megang handphone. Habis main hadroh, kotor rapi, dipikir dah kelar pengajiannya, ditaruh hadroh, dia main handphone, gurunya ngajar. Itu tidak beradab, ya. Lebih-lebih dari itu tadi, dia jaga hatinya jangan sampai terpikirkan sesuatu yang jelek di hadapan para aulia, para solihin, para ulama, apalagi di hadapan Allah. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Wal yalzam al khusyu' lil qalbi, hendaknya ia lazimkan kekhusyuan di dalam hatinya. Fa innal khalas anil iltifat batinan wa zahiran thamaratul khusyu', karena sesungguhnya orang yang selamat dari menoleh secara batin dan secara zahir merupakan buah dari kekhusyuan. Wa mahma khasya al batin khasya al zahir, maka tatkala khusyuk batinnya maka khusyuk pula zahirnya. Jadi khusyuk itu bermula dari hati, ingat ya. Orang gelisah, ya, itu dapat terlihat dari zahirnya, dari fisiknya. Ya. Ada orang begini lagi ngaji nih, lagi ngaji gini. Itu misalnya, itu nggak gini. Itu pertanda dia itu sedang cemas. Ada sesuatu yang membuat dia cemas, ya. Atau orang dikit-dikit itu berarti hatinya cemas, hatinya khawatir, ya, kayak misalnya petugas, ya apa, Jumat, lagi hari Jumat kan kadang begitu ya, ya lagi ngapain tuh, lagi ngapain begini, nyari khotib, mana khotib belum datang khotib. Masalahnya kalau khotib nggak datang, kagak ada badalnya. Ntar aneh suruh naik khotib, aneh nggak berani. Begini-gini aja tuh. Dari mana muncul gerakan itu? Dari hati. Kalau dia emang khotib, dia itu khotib, jadi pengurus juga, bisa khutbah, nggak bakal cengok-cengok. Dia tenang, gampang udah. Kalau khotib nggak datang, aneh yang gantiin, kan selesai. Ya. Makanya nggak usah kita tanya ya seseorang, cukup lihat gerak geriknya, karena gerak gerik itu pertanda hati. Jadi kalau ada orang giliran duit segar, giliran ngaji ibadah malas, itu menunjukkan isi hati. Nggak usah kita bilang ini mah hatinya begini, nggak usah, udah cukup tahu. Qala sallallahu alaihi wasallam, waqatra rajulan musalliyan yab'ats bi lihyatihi. Ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari melihat ada laki-laki sedang sholat mainin jenggotnya. Ya, mainin jenggotnya gitu. Karena kalau ada jenggotnya mainin jenggotnya. Dipegang jenggotnya. Apa kata Rasul? Amma hadza, adapun orang ini law khasya'a qalbuh la khasya'at jawarihu. Kalau orang ini khusyuk, maka anggota tubuhnya pun khusyuk. Allahu akbar. Ya, ada sebagian teman-teman ya di Libya waktu
Itu sering banget saya lihat tuh orang-orang Libya kalau saat Allahu Akbar garuk sini mainin kerak, mainin jenggot, ada aja gerakannya. Ini tanda nih orang kagak khusyuk. Kalau saban sholat garuk sini garuk sono, satu mandi dulu kalau mau sholat. Ya, mungkin nggak mandi garuk gedi, kalau kata orang Betawi gedigan gitu, garuk dulu. Ini nauzubillah ya. Fa inna ra'iyata bi hukmi ra'i, karena rakyat itu bagaimana pemimpinnya ya. Rakyat itu bagaimana pemimpinnya ya. Maka saya ingatkan terus buat saya pribadi maupun para santri, para jamaah, ingat jaga adab. Perbanyak senyumnya orang, itu ketemu orang senyum, salam gitu ya. Jangan baperan ya, jangan baperan ya. Kenapa? Karena kalau seandainya seorang santri cuek sama orang, nggak suka senyum, nggak suka salam, ketemu orang nggak sopan ya, maka itu jadi cerminan siapa? Ar-Ra'inya, pimpinannya ya. Oh begini murid Ustaz Faris, kalau ketemu orang nggak nego, ketemu orang nggak salam, nggak hormat sama orang lain tuh. Jadi orang ngecap jelek siapa itu? Pimpinannya. Sama anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita. Kalau dia ngerjain maksiat, nah itu bergantung hatinya ya. Maka dikatakan walihada warda fid du'a Allahumma aslih ra'i war ra'iyah. Ya Allah, perbaikilah pimpinan dan rakyatnya. Maksudnya apa? Al-qalbu wal jawarih. Ya Allah, perbaiki hati dan anggota-anggota tubuhnya ya. Jadi anggota tubuh itu gimana? Hati. Biar kali capek, biar kali ngantuk, kalau hatinya semangat, insya Allah badannya bisa bangun. Kalau hatinya semangat. Tapi biar kali badan seger, tidur dari jam 7 bangun jam 5 subuh, kalau emang hatinya nggak seger, nggak semangat, nggak bakal bangun ya. Makanya motor kita ya, mesin kita itu hati ya, yang diisi dengan bahan bakar cinta ya. Anak-anak Amil Al-Ikhlas kalau malam Rebu jalan kaki nyampe Mahya ya, jalan kaki. Kenapa? Karena cinta ya, bensinnya apa? Cinta. Kalau bensinnya cinta, mau jalan kaki, mau nyengser, mau apa ngesot, nyampe. Tapi kalau udah nggak ada cinta di hati, jangankan ngesot, dikasih motor kagak jalan. Ikut ngaji yuk, tar. Ini setan entar. Tahu gak yang datang di Mahya itu adalah orang Ciampea? Tahu Ciampea? Bogor. Tahu gak Bogor? Citerep, Cibinong, sono lagi. Nyampe malam Rebo ngaji. Kenapa nyampe? Cinta. Bagaimana bisa tetangga Mahya, tetangga markas, tapi gak nyampe markas? Berarti mungkin tidak ada cinta. Jelas ya. Tuh makanya penting gak cinta? Penting. Kalau kita mau ibadah gak capek-capek, isi dengan cinta, gak capek. Kalau kita cuma sekedar ya ibadah, ntar lama-lama capek. Tapi kalau kita pakai cinta gak capek. Di mana cinta bisa kita dapat? Ya. Cinta itu harus ya dimulai dengan kenal. Tak kenal maka tak cinta, ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita pengen mendapatkan cinta, kenalilah siapa orang yang kita akan cintai. Insya Allah akan timbul rasa cinta. Cari sisi kelebihannya, cari sisi kebaikannya, cari sisi sesuatu yang membuat ya kita semakin cinta. Insya Allah akan timbul cinta. Jangan cari-cari kekurangannya, karena mengetahui kekurangan itu mengurangi cinta. Kalau hati udah gak cinta, badan pun ikut segan, ikut malas.
nggak bakal semangat untuk mengerjakan sesuatu karena udah habis bensinnya. Ibarat motor habis, harus diapain? Disetut sama teman. Ngaji kudu diajakin gitu, ngaji yuk. Kalau nggak diajakin ngaji, nah itu namanya disetut cinta. Ya, karena cinta itu punya ciri. Apa cirinya cinta? Rindu untuk bertemu. Ya. Siapapun orang yang cinta, yang pertama rindu untuk bertemu, yang kedua dia selalu memberi. Orang memberi belum tentu karena cinta. Kita kasih tukang parkir duit belum tentu karena mahabbah, karena cinta. Bang nih duit, I love you, gitu nggak mungkin. Tapi orang yang cinta sudah pasti memberi. Tuh. Ya. Orang cinta pasti memberi, walaupun orang yang memberi belum tentu karena cinta. Cintailah cinta. Baik di was 19. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah kasih kita cinta yang sejati, cinta yang tulus, cinta yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasulullah SAW, kepada ulama, para aulia, guru-guru kita, orang tua kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita cinta yang murni, yang terus kepada mereka semua. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma rzuqna imanan daima wa yaqinan laysa ba'dahu kufur wa amalan salihan yardahu Allah ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya jabbar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a.